hingga hari ini. Orang yang pergi ke pantai laut selatan dilarang memakai baju merah. Konon, warna itu akan dipanggil oleh sang ratu pantai selatan, dan kamu bisa hilang tanpa jejak. Mitos atau kenyataan? Selamat datang di channel ini, tempat kita menelusuri mitos yang hidup di tengah masyarakat, tanpa menambah dan tanpa mengurangi, hanya mengangkat sebagaimana ia dipercaya. Sebelum masuk lebih dalam, tekan subscribe, bukan untuk menambah dosa, tapi agar kamu tidak ketinggalan jejak mitos berikutnya. Di sepanjang pesisir selatan Jawa terutama di kawasan Parangtritis, Pelabuhan Ratu hingga pantai-pantai sunyi yang tidak tercantum di peta wisata, larangan memakai baju merah bukan sekadar kalimat ringan. Pesan itu hidup sebagai tradisi tutur yang diwariskan antar generasi. Orang tua menahan anaknya sebelum berangkat, jangan pakai merah di selatan, jangan menantang wilayah Ratu Laut. Larangan itu dianggap pagar tak terlihat agar manusia tidak melampaui batas di halaman kerajaan gaib. Ada kisah yang sering diulang. Seorang remaja datang bersama teman-temannya pada senja. Ia memakai kaos merah terang. Ia berjalan paling dekat ke garis air, seperti ingin menyentuh ombak terakhir sebelum malam. Ombak tampak biasa, lalu satu gelombang datang lebih tinggi, menghantam kakinya, menyeretnya masuk gulungan air tanpa sempat teriak. Teman-temannya panik memanggil, tapi yang tersisa hanya riak gelap. Tubuhnya tidak pernah kembali. Versi lain menyebut wisatawan perempuan bergaun merah bata yang hilang beberapa detik setelah berfoto di bibir pantai. Ombak memutus pijakannya dan menariknya seolah ada tangan yang memegang dari bawah. Pencarian berhari-hari dilakukan, namun laut menolak mengembalikannya. Cerita ini menguatkan keyakinan bahwa warna tidak sekadar kain melainkan sinyal yang dibaca oleh sesuatu di luar nalar. Sebagian warga menyebut hilang di laut bukan kecelakaan murni melainkan penjemputan. Keyakinan itu berkata, Ratu Laut memiliki hak memilih, dan merah adalah undangan yang mempercepat pilihan. Maka meski zaman berganti dengan kamera, drone dan sains, hampir tak ada yang sengaja menguji larangan ini di hadapan ombak selatan. Nelayan-nelayan tua juga menyimpan kisah yang tidak pernah terekam kamera. Mereka mengaku melihat siluet perempuan berambut panjang berdiri di balik buih ketika ada korban hilang. Bukan sosok jelas melainkan bayangan yang tidak larut meski diterjang gelombang lain. Mereka tidak mendekat, tidak menyebut nama sebab bagi mereka menyebut adalah memanggil. Cerita semacam ini tidak pernah masuk buku sekolah namun ia tidak padam sebab selalu ada hilang baru yang dijadikan bukti lanjutan. Bahwa larangan itu bukan basa-basi melainkan pagar gaib yang tetap bekerja tanpa perlu disahkan undang-undang. Di beberapa desa pesisir malah ada aturan tak tertulis. Bila ada tamu datang dengan pakaian merah warga, akan menyarankan ganti sebelum turun ke pasir. Tidak ada paksaan kasar, hanya tatapan yang cukup membuat orang paham. Ini wilayah yang dijaga dan penjaganya bukan hanya manusia. Bagi mereka yang melanggar bukan sekadar nekat, melainkan menagih balasan. Karena itu wisatawan keras kepala sering dianggap sedang mengundang ujian. Bila selamat ia hanya beruntung, bila celaka mitos dianggap bekerja. Sikap ini membuat mitos bertahan. Ia tidak membutuhkan pembela, cukup menunggu satu insiden untuk hidup kembali dalam ingatan kolektif. Sebagian warga pesisir memegang mitos ini sebagai kebenaran yang tidak perlu dibuktikan. Mereka berkata bahwa Laut Selatan bukan hanya air dan garam, melainkan wilayah kekuasaan. Jika seseorang hilang memakai baju merah, itu bukan kebetulan, itu diambil. Mereka beranggapan warna merah seperti obor yang menyala di tengah kegelapan gaib, memanggil mata yang tidak terlihat. Karena itu, ada rasa ngeri yang otomatis muncul ketika melihat wisatawan nekat memakai merah sambil melangkah ke bibir ombak. Namun tidak semua setuju. Di kampung yang sama, ada juga orang yang menganggap larangan itu bukan soal gaib, melainkan cara orang tua dahulu menanamkan rasa hormat pada laut. Laut Selatan terkenal ganas. Dengan munculnya mitos ini, orang cenderung lebih hati-hati, lebih jauh dari ombak. Jadi menurut kelompok ini, mitos bekerja sebagai pagar psikologis, bukan perjanjian gaib. Ada pula tipe ketiga, yang unik. Mereka tidak terlalu percaya, tapi juga tidak berani menantang. Ini kelompok yang hidup di tengah-tengah. Mereka berkata, mungkin cuma cerita. Namun saat hendak turun ke pasir, mereka diam-diam mengganti kaos merah dengan warna lain tanpa banyak debat. Bukan karena yakin, tapi karena tidak mau menguji hal yang sudah puluhan tahun dianggap angker. Yang membuat mitos ini bertahan adalah fakta bahwa kedua kubu, baik yang percaya maupun yang rasional, diam pada satu titik. Ketika ada orang hilang, tidak ada yang berani menyebut itu murni kebetulan di depan keluarga korban. Di situ, kalimat penjelas berhenti, dan keheningan bekerja sebagai penguat mitos.
Masyarakat akhirnya berjalan di antara dua dunia, menghormati yang tak terlihat, sambil tetap mengakui bahwa laut memiliki hukum alamnya sendiri. Di tengah kuatnya mitos yang hidup di pesisir selatan, suara ulama hadir dengan sudut pandang yang berbeda. Para kiai sepuh umumnya tidak serta-merta menertawakan atau menghapus tradisi itu, namun juga tidak membenarkannya sebagai hukum agama. Mereka memandang larangan memakai baju merah saat ke Laut Selatan sebagai adat budaya yang tumbuh dari rasa takut dan rasa hormat kepada wilayah yang dikenal ganas. Menurut ulama, warna kain tidak memiliki hubungan kausal dengan hidup matinya seseorang. Hilangnya manusia di laut kembali pada dua kemungkinan, takdir Allah dan fenomena alam seperti ombak sapu jagat dan arus balik yang tidak terlihat. Meski demikian, banyak ulama tua memilih tidak memerangi mitos dengan jawaban frontal. Mereka sering menjawab secara melunak agar tidak mematikan warisan tutur yang berfungsi sebagai pagar sosial. Mereka berkata, kalau itu bukan syariat, ia mungkin adab. Adab boleh dihormati selama tidak diyakini sebagai akidah. Dengan cara ini, masyarakat tidak terdorong untuk memindahkan keyakinan dari Allah kepada sosok gaib, namun mereka tetap diperbolehkan menghormati tradisi sebagai bagian dari etika wilayah. Ada juga tokoh agama yang memandang mitos ini sebagai cara nenek moyang untuk menahan gaya hidup sembrono di area berbahaya. Bagi mereka, tidak penting benar tidaknya kisah penjemputan gaib, yang penting mitos itu mengurangi angka korban. Jika suatu larangan, meski berbasis cerita, mampu membuat orang menjauh dari ombak, ulama tidak buru-buru menghapusnya. Mereka menilai adat seperti pagar bambu, boleh rapuh, tapi tetap menahan jatuh. Namun tidak semua ulama mengambil sikap lunak. Ada yang menegaskan secara tegas bahwa keyakinan terhadap kekuatan warna adalah pintu syirik halus. Mereka memperingatkan umat agar tidak meyakini bahwa makhluk gaib memiliki otoritas penuh atas jiwa manusia. Mereka menekankan, laut hanyalah makhluk, yang memberi izin hidup atau mati adalah Allah. Dalam pandangan ini, mitos boleh disebut ulang sebagai folklore, tapi tidak boleh diyakini sebagai hukum gaib yang mengikat. Meski dua arus pandangan itu berbeda, keduanya bertemu pada satu titik. Tidak ada ulama yang menganjurkan menantang adat sambil sombong. Sikap menertawakan mitos di depan masyarakat pesisir dianggap bukan tanda cerdas, tetapi kurang adab. Para kiai berkata, kalau tidak percaya, diamkan. Jangan menantang di tempat yang sudah disakralkan orang banyak. Pada posisi inilah agama memberi batas, tidak ikut menuhankan mitos, namun juga tidak menyulut kesombongan di hadapan keyakinan kolektif. Dengan demikian, di mata ulama, larangan pakaian merah di Laut Selatan bukanlah kebenaran agama yang mengikat, namun juga bukan omong kosong yang boleh diinjak-injak dengan sikap meremehkan. Ia berada di ruang tengah, sebagai adat yang boleh dihormati tanpa dipindahkan menjadi akidah, sebagai narasi yang boleh diceritakan tanpa dimaknai sebagai perintah gaib yang mutlak. Dan dengan kerangka inilah mitos tetap hidup tanpa harus menggeser posisi Tuhan di atas segala sebab. Begitulah, sebuah larangan tidak selalu lahir dari dogma, kadang ia lahir dari ingatan. Ingatan tentang yang hilang, tentang yang tidak kembali, tentang nama-nama yang kini hanya tersisa sebagai cerita di warung kopi dan bisik-bisik nelayan menjelang subuh. Ada yang menyebut ini sekadar adat, ada yang melihatnya sebagai pagar gaib, ada pula yang yakin Laut Selatan memilih korbannya melalui tanda warna. Kita tidak memutuskan, kita hanya menuturkan sebagaimana ia dipercaya. Pada akhirnya, mitos tidak butuh pengakuan untuk tetap hidup. Ia cukup menunggu satu peristiwa baru untuk menguatkan dirinya kembali. Karena di negeri ini, yang tak terlihat seringkali lebih ditaati daripada yang terlihat. Terima kasih telah mengikuti sejauh ini. Jika kamu ingin mitos lain kami bongkar, tanpa menambah dan tanpa mengurangi, pastikan kamu tetap bersama channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena di dunia mitos, yang tidak masuk akal bukan berarti tidak terjadi.